Irfana Diba dari kelompok 10. Saya Anissa Rofikotul Fiki Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang matematika, yaitu tentang pengukuran. Mari ditonton. Baik, selanjutnya pembahasan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Irfana Diba, A sampai C, dan yang kedua D sampai F akan dijelaskan oleh saya. Mari kita simak. Pengukuran sudut. Pengukuran sudut yaitu pertemuan antar dua sinar garis dengan memiliki pangkal sudut yang sama. Pengukuran sudut yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengukuran sudut baku dan pengukuran sudut tidak baku. Kalau pengukuran sudut baku yaitu dengan menggunakan alat, jadi hasilnya yaitu sesuai standar. Kalau misal pengukuran tidak baku itu tidak menggunakan alat, jadi hasilnya itu tidak sesuai standar, yaitu kita mengira dengan cara mengira-ngira. Contoh soal pengukuran sudut. Berapa sudut yang dibentuk oleh pukul 3? Nah, dalam lingkaran jam penuh kan 3600 derajat. Kemudian di jam kan terdapat 12 bagian. Jadi 3600 dibagi 12 sama dengan 300. Sementara yang ditanyakan pukul 3, jadi jarum panjangnya menunjukkan ke arah 12 dan jarum pendeknya ke arah 3. Jadi caranya yaitu tinggal 3 dikali 300. Nah, 300 ini dari mana? Dari 3600 dibagi 3. 3 dikali 300 yaitu sama dengan 900. Jadi jawabannya 900. Pengukuran panjang. Biasanya guru menerangkan pada anak SD yaitu dengan cara tabel tingkat. Jika turun ke bawah yaitu dikali 10, kemudian jika naik ke atas yaitu dibagi 10. Ini adalah model tangga pengukuran panjang. Contoh soal pengukuran panjang. Sepotong rotan panjangnya yaitu 7 meter. Panjang rotan tersebut sama dengan titik-titik sentimeter. Jadi kan dari 7 meter ke sentimeter yaitu turunnya yaitu 2 tingkat. Jadi meter, desimeter, kemudian sentimeter, 1, 2. Jadi 7 dikali 10 sama dengan 70, kemudian 70 dikali 10 sama dengan 700. Jadi jawabannya 700. Contoh soal yang kedua yaitu tinggi sebuah rumah 900 cm. Tinggi rumah tersebut sama dengan titik-titik meter. Jawabannya yaitu dari cm ke meter kan naik 2 tingkat. Ini 1, 2. Jadi 900 dibagi 10 sama dengan 90. Kemudian 90 dibagi 10 sama dengan 9. Jadi jawabannya yaitu 9. Yaitu pengertian pengukuran berat. Pengukuran berat yaitu sama saja dengan pengukuran panjang. Guru juga menggunakan grafik tingkat. Tinggal yang tadinya kilometer gitu tuh, yang di pengukuran panjangnya kilometer, tinggal diganti belakangnya gram
kayak misal kilogram gitu. Nah, ini adalah model tingkat pengukuran berat ya. Kemudian contoh soal pengukuran berat. Di rumah terdapat 361 kilo buah mangga. Satu keranjang mangga yang beratnya 111 kilo dibawa ke pasar untuk dijual. Berapa mangga yang masih tersisa? Kan diketahui ini 361 kilo buah. Kemudian yang diketahui lagi keranjang mangga yang beratnya 111 kilo dibawa ke pasar. Berhubung satuannya sama yaitu kilogram, jadi 361 dikurangi 111 sama dengan 250. Pengukuran satuan waktu. Waktu berarti suatu ketika tertentu, seperti waktu yang ditujukan oleh jam. Waktu menurut satuan standar internasional itu satuan waktu dapat dinyatakan dalam detik atau sekon. Pada mulanya penetapan satuan waktu perputaran bumi terhadap porosnya. Namun ternyata perputaran bumi pada porosnya itu selalu berubah. Kemudian satuan waktu ditetapkan berdasarkan hari matahari rata-rata. Penetapan satuan standar untuk waktu 1 detik itu sama dengan 86.400 hari matahari rata-rata. Karena satu hari terdapat 24 jam. Nah, 1 jam berapa menit? Yaitu 60 menit kan. Nah, 1 menit itu berapa detik? 60 detik kan. Jadi 24 dikali 60 dikali 60 sama dengan 86.400 detik. Setelah dilakukan pengamatan yang lebih teliti bahwa satu hari matahari rata-rata itu tidak selalu sama. Nah, peneliti meneliti lagi pada tahun 1967. Satu skot didefinisikan sebagai salah waktu yang dibutuhkan atom kalsium 133 untuk melakukan getaran radiasi sebanyak 9.192.631.770 kali. Nah, waktu ini memiliki ketelitian yang sangat tinggi, memungkinkan kesalahan waktu hanya 1 detik dalam waktu 500 tahun. Ada beberapa alat pengukur waktu, diantaranya yang pertama itu jam, yang kedua stopwatch, dan yang ketiga kalender. Nah, di situ ada tabel satuan waktu beserta konversinya. Biar lebih mudah untuk mengingat, lebih baik kita menghafalnya. Yang pertama itu ada milenium yang paling besar, ada abad, dasawarsa, windu, lustrum, dan seterusnya. Ini adalah contoh soal pengukuran satuan waktu. Contoh pengukuran satuan waktu. Ayah mengendarai beroda 4 menuju rumah nenek. Ayah berangkat pada pukul 7.30. Lama perjalanan yang ditempuh untuk ke rumah nenek yaitu 3 jam lebih 15 menit. Pukul berapa ayah datang ke rumah nenek? Penyelesaiannya diketahui. Berangkat pukul 7.30. Nah, terus lama perjalanan 3 jam 15 menit. Ditanyakan pukul berapa ayah datang ke rumah nenek, berarti waktu
ke rumah nenek. Jawabannya tinggal ditambah aja. 7.30 ditambah 3 jam 15 menit. Sama dengan 10.45 menit. Jawabannya. Selanjutnya, pengukuran kecepatan. Kecepatan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh tiap satuan waktu, yang artinya kecepatan merupakan hasil bagi antara jarak yang ditempuh oleh waktu yang dibutuhkan. Biasanya guru akan menjelaskan bagaimana cara menghitung kecepatan supaya lebih gampang kepada anak SD itu dengan cara menggunakan segitiga seperti yang ada pada di gambar tersebut, yaitu S di atas dan V sama T itu bersampingan. Kalau S itu jarak yang ditempuh, satuannya meter, sedangkan V itu kecepatan, satuannya meter per detik, sedangkan T adalah waktu yang ditempuh, satuannya detik. Nah, untuk menentukan bagaimana cara menghitung jarak, yaitu tinggal ditutup S-nya. Kalau misalkan menghitung kecepatan, tinggal ditutup V-nya. Jika menghitung waktu, tinggal ditutup T-nya. Selanjutnya, contoh soal pengukuran satuan kecepatan. Contoh pengukuran kecepatan. Budi bersepeda 10 meter dalam waktu 5 detik. Berapa kecepatan yang ditempuh Budi? Penyelesaiannya diketahui. Diketahui berarti ini jarak. Nah, terus waktunya kan 5 detik. Karena satuannya tidak dirubah, satuan kecepatan itu meter per detik. Jadi, satuannya tidak dirubah ya. Ditanyakan, berapa kecepatan? Jawabannya, kita menggunakan segitiga. Yang ditanyakan kan kecepatan, jadi kecepatannya ditutup, berarti S per T. Kalau S per T itu sama dengan dibagi. Kalau yang ini dikali. Ingatnya kayak gitu ya teman-teman. Berarti VS per T. S-nya 10 meter, T-nya 5 detik, sama dengan 2 meter per detik. Cobanya seperti ini, 2 meter per detik. Pembahasan terakhir yaitu pengukuran kecepatan air atau bisa disebut dengan debit air. Debit air adalah suatu kecepatan aliran zat cair per satuan waktu. Nah, di situ kan ada rumus segitiga. Sama aja kayak kecepatan ya. Guru biasanya menjelaskan biar lebih mudah kepada muridnya, terutama pada anak SD, biasanya menggunakan segitiga. Nah, di situ ada segitiga debit, rumus debit.
Supaya teman-teman mudah diingat, saya menampilkan tangga konversi satuan volume. Nah, jika dinaikkan akan dibagi 1000, jika diturunkan akan dikali 1000. Nah, di situ juga ada catatan biar lebih mudah diingat oleh teman-teman. Contoh soal terakhir pembahasan soal pengukuran kecepatan air atau debit air. Contoh pengukuran satuan debit. Volume sebuah tangki minyak tanah 7.500 liter. Setelah sampai di pangkalan, minyak diisikan pada 25 drum dalam waktu 40 menit. Jika sisa minyak dalam tangki tersebut 1.500 liter, berapa debit aliran pada drum? Penyelesaiannya diketahui volume awal. Volume awalnya kan 7.500 liter. Nah, sisanya kan 1.500. Jadi dikurangi 6.000 liter. Nah, terus ini volume akhir. Terus waktunya 40 menit. Ditanyakan debit. Berapa debit aliran pada drum? Nah, kita menggunakan segitiga, sama seperti kecepatan. Yang ditanyakan berarti debit. Tutup debitnya berarti volume dibagi waktu, rumusnya. Debit volume dibagi waktu. Volumenya 6.000 liter, 40, waktunya 40 menit. Jadi sama dengan 150 liter per menit. Karena satuan debit itu liter per menit, jadi kita tidak dirubah ya satuannya. Jadi jawabannya 150 liter per menit. Terima kasih yang sudah menyimak video kami. Apabila pembahasan kurang jelas, mohon maaf. Untuk teman-temanku, tetap stay at home ya. Jangan keluar rumah kalau tidak lagi urgent banget. Tetap semangat walaupun sedang pandemi COVID-19. Oke. Terima kasih. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.